Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi tentang penulisan laporan singkat. Di sini saya sendiri, Ahmad Faisal, akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian penulisan laporan singkat. Laporan singkat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk berkomunikasi di dunia usaha saat ini. Meskipun tujuan laporan bisnis sangat luas, usaha maupun individu dapat menggunakannya untuk membuat keputusan penting. Kebanyakan laporan singkat (short brief reports) hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu tersendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Oke, selanjutnya secara umum laporan singkat dalam usaha bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 lembar halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body, suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Puji Rahayu. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada tujuan utama penulisan laporan singkat. Yang pertama, menyampaikan informasi utama dengan cepat. Maksudnya, laporan singkat bertujuan untuk menyampaikan poin-poin inti dari suatu kegiatan, peristiwa, atau hasil analisis dalam format yang ringkas. Ini memudahkan pembaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan secara cepat tanpa menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Dalam banyak organisasi, keputusan perlu dibuat dengan cepat berdasarkan informasi yang relevan. Laporan singkat membantu para pemimpin atau pengambilan keputusan untuk memahami isu atau situasi secara menyeluruh dalam waktu singkat, sehingga mereka dapat segera menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan tindak lanjut. Laporan singkat bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kendala utama yang ditemukan selama kegiatan atau proyek. Selain itu, laporan ini dapat menyertakan rekomendasi atau saran tindak lanjut yang diperlukan, sehingga dapat memandu tindakan selanjutnya. Yang keempat, menghemat waktu dan sumber daya. Dengan menyajikan informasi secara singkat, laporan ini menghemat waktu dan tenaga pembaca, serta memudahkan proses penyampaian dan pemahaman informasi dalam terorganisasi. Yang kelima, menyediakan rangkuman untuk pihak eksternal atau klien. Bagi organisasi yang bekerja dengan pihak eksternal atau klien, laporan singkat dapat digunakan sebagai rangkuman perkembangan proyek atau hasil analisis yang mudah dipahami. Ini membantu menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal yang memerlukan informasi tetapi tidak membutuhkan laporan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Kurniawati Putri akan melanjutkan materi tersebut. Karakteristik penting laporan singkat. Efisien, informasi disampaikan secara langsung dan ringkas tanpa menambahkan detail yang kurang relevan. Jelas dan mudah dibaca. Hindari kalimat panjang dan rumit, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan hindari jargon yang tidak umum. Selanjutnya ada berbasis data dan fakta. Pastikan informasi yang disajikan berbasis data yang valid atau observasi yang jelas. Jangan menambahkan opini pribadi jika tidak diperlukan. Yang terakhir ada terstruktur atau rapi. Susun laporan dengan format yang rapi, gunakan poin-poin atau paragraf pendek, dan beri tanda baca yang tepat agar laporan lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan singkat, yaitu laporan kemajuan atau progress report. Laporan ini digunakan untuk melaporkan perkembangan suatu proyek atau kegiatan. Biasanya berbasis status terkini, kendala yang dihadapi, dan estimasi waktu penyelesaian. Selanjutnya ada laporan kegiatan atau activity report. Disusun untuk melaporkan detail singkat mengenai suatu kegiatan yang telah dilakukan seperti seminar, workshop, atau pelatihan. Selanjutnya ada laporan insiden atau incident report. Digunakan untuk melaporkan kejadian khusus atau insiden yang terjadi, misalnya kecelakaan,
kecelakaan kerja atau pelanggaran keamanan. Yang terakhir ada laporan analisis singkat, yaitu melaporkan hasil analisis sederhana atau evaluasi dari suatu permasalahan atau yang memerlukan pemahaman singkat sebelum keputusan yang diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Novitasari dari kelompok 5. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang terstruktur terperinci dalam penulisan laporan singkat. Struktur laporan singkat biasanya mengikuti format sederhana namun tetap sistematis. Berikut rincian dari masing-masing bagian dalam laporan singkat. Yang pertama ada judul. Judul harus jelas dan mencerminkan isi laporan secara ringkas, seperti laporan kemajuan proyek X bulan November atau laporan kegiatan pelatihan komunikasi efektif. Yang kedua ada pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, atau konteks dari laporan. Di sini penulisan bisa menambahkan informasi singkat mengenai alasan dibuatnya laporan atau pentingnya laporan tersebut bagi pembaca. Yang ketiga ada isi atau pembahasan. Isi atau pembahasan memiliki beberapa bagian, yaitu data utama, penggunaan subjudul atau poin-poin, dan visualisasi data. Data utama yaitu sertakan informasi penting yang ingin disampaikan seperti hasil kegiatan perkembangan proyek atau analisis singkat. Kemudian penggunaan subjudul atau poin-poin yaitu jika ada banyak aspek dalam laporan, gunakan subjudul untuk memudahkan pembaca, atau jika memungkinkan rangkum poin-poin utama agar lebih mudah dipahami. Kemudian visualisasi data, jika memungkinkan tambahkan tabel atau grafik sederhana untuk memperjelas data atau hasil yang disampaikan. Yang keempat ada kesimpulan. Berikut ringkasan dari hasil atau temuan utama dari isi laporan. Ini adalah bagian yang merangkum pesan inti yang ingin disampaikan, yang akan sangat membantu pembaca mendapatkan gambaran utama tanpa harus membaca keseluruhan laporan. Kemudian ada langkah-langkah menulis laporan singkat. Yang pertama, tentukan tujuan dan pembaca. Sebelum menulis, pastikan Anda tahu apa yang ingin dicapai dengan laporan ini dan siapa yang akan membaca laporan tersebut. Ini akan membantu Anda untuk informasi yang relevan. Yang kedua, kumpulkan data yang diperlukan. Pastikan semua data dan informasi yang diperlukan telah terkumpul. Data harus mendukung isi laporan. Yang ketiga, gunakan outline. Buat outline sederhana untuk merencanakan bagian-bagian utama dari laporan. Tentukan poin-poin apa yang akan dimasukkan dalam setiap bagian. Yang keempat, tulis draft awal. Mulailah penulis dari pendahuluan sehingga kesimpulan. Jangan khawatir kesempurnaan dulu, fokus pada isi terlebih dahulu. Yang kelima ada periksa dan edit. Baca ulang laporan dan lakukan penyuntingan untuk memastikan tidak ada informasi yang kurang atau berlebihan. Pastikan juga laporan singkat bebas dari kesalahan atau bahasa atau typo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yobi Pradita Yuda. Mohon izin membacakan materi contoh format penulisan laporan singkat. Yang pertama yaitu judul. Laporan singkat penilaian risiko proyek implementasi sistem baru. Yang kedua itu ada pendahuluan. Itu laporan ini dibuat untuk menilai risiko utama dalam implementasi sistem baru di bagian operasional perusahaan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat kelancaran proyek. Yang ketiga yaitu ada isi laporan. Isi laporan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu risiko teknis, yaitu keterbatasan kemampuan perangkat lunak dalam menangani jumlah data yang besar. Yang kedua ada risiko finansial, yaitu kenaikan biaya operasional yang belum terduga selama tahap awal implementasi. Yang ketiga ada risiko personalia, kemungkinan rendahnya tingkat adopsi sistem baru oleh karyawan. Yang keempat ada kesimpulan.
berdasarkan analisis risiko di atas, implementasi sistem baru memiliki beberapa potensi risiko yang perlu dikelola agar proyek berjalan dengan lancar. Yang kelima, ada rekomendasi, yaitu diperlukan pelatihan tambahan untuk karyawan dengan perencanaan anggaran yang fleksibel untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dari laporan singkat. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi waktu. Pembaca dapat langsung memahami esensi dari laporan tanpa membaca laporan panjang. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Informasi penting yang tersaji singkat akan membantu mengambil keputusan dalam menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi yang ringkas. Laporan singkat memudahkan dalam mendokumentasikan kegiatan atau analisis untuk keperluan internal tanpa memakan banyak tempat dan waktu. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah laporan singkat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk berkomunikasi di dunia usaha saat ini. Tujuan utama penulisan laporan singkat ada 5, yaitu menyampaikan informasi utama dengan cepat, mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah dan tindak lanjut, menghemat waktu dan sumber daya, dan menyediakan rangkuman untuk pihak eksternal atau klien. Terima kasih.